Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Selamat sore menjelang malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dimanapun kalian berada. Pada saat ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh Saudara Frankie. Pertanyaannya seperti ini: bagaimana sih berbahasa roh? Coba tolong jelaskan. Oke, terima kasih Frankie atas pertanyaanmu, dan kiranya lewat jawaban yang saya berikan pada saat ini banyak orang diberkati ya dan mengerti tentang bahasa roh. Tapi sebelum saya menjawabnya, saya juga akan memberikan pertanyaan kepadamu. Ini adalah sebagai ibarat saja pertanyaan saya ini, tapi ada persamaannya ya. Bagaimana sih berbahasa Inggris? Coba tolong jelaskan. Oke? Itu sebagai ibarat saja, Nah, untuk bisa berbahasa Inggris, maka orang harus belajar bahasa Inggris. Untuk bisa komunikasi, untuk bisa komunikasi dengan bahasa Inggris, maka dia harus belajar bahasa Inggris. Kepada siapa dia belajar bahasa Inggris? Kepada orang-orang yang lancar bahasa Inggris, kepada orang-orang yang fasih bahasa Inggris, kepada itulah dia harus belajar bahasa Inggris. Dia harus belajar kepada mereka supaya dia bisa memahami tentang bahasa Inggris, supaya dia mengerti bahasa Inggris, supaya dia bisa dapat pakai bahasa Inggris itu sebagai alat komunikasi dengan orang-orang yang lancar bahasa Inggris. Dan di dalam dia belajar bahasa Inggris itu, dia tidak boleh dia santai-santai, nggak boleh dia belajarnya sekali sebulan, sekali setahun, sekali 3 bulan, nggak boleh. Dia harus rutin belajar. Setelah dia rutin belajar, dia harus praktekkan. Dia harus praktekin apa yang telah dipelajarinya itu, walaupun mungkin salah-salah. Nah, tetapi waktu dia mempraktekannya, maka di situ dia akan mulai lancar sampai dia menguasai bahasa Inggris itu. Seperti itu, ya. Jadi dia harus belajar dengan orang-orang yang lancar bahasa Inggris. Ibaratnya seperti itulah. Oke, sekarang saya mau bilang seperti ini ya. Bagaimana sih berbahasa roh? Coba tolong jelaskan. Nah, saya mau bilang berbahasa roh, kita harus belajar kepada Tuhan. Kita harus minta diajarin sama Tuhan. Karena pemilik bahasa roh itu, yang mengerti bahasa roh itu hanyalah Tuhan kita sendiri. Ya, hanya Tuhan kita yang memahami bahasa roh. Hanya Dia yang mengerti bahasa roh, karena bahasa roh itu adalah bahasa surga yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu ya. Jadi berbahasa roh itu adalah salah satu karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia Roh Kudus. Salah satunya adalah berbahasa roh, karunia berbahasa roh. Jadi untuk kita bisa pakai bahasa roh ini sebagai komunikasi dengan Tuhan, maka kita harus meminta kepada Tuhan. Tetapi di dalam kita memintanya, enggak boleh meminta sekali. Kalau belum dapat, jangan berhenti. Terus minta sampai diberikan kepadamu. Terus belajar. Bagaimana cara belajarnya? Belajar dengan berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima bahasa roh kalau kita sendiri jarang menemui Tuhan? Bagaimana kita bisa memahami tentang bahasa roh itu? Bagaimana kita bisa pakai bahasa roh itu kalau kita sendiri tidak meminta kepada Tuhan? Kalau kita sendiri tidak berdoa, tidak sering menemui Tuhan, tidak kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tidak mungkin Dia berikan kepada kita, ya. Karena berbahasa roh itu hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar rendah hati, benar-benar mau meminta kepada Tuhan, benar-benar mau memiliki bahasa roh itu, mau menerima bahasa roh itu. Nah, jadi untuk itu, untuk Frankie, untuk semuanya ya, tidak ada juga yang langsung bisa berbahasa roh dengan benar-benar dia memakai bahasa itu komunikasi dengan Tuhan seperti kayak nyanyian, mazmur, nggak ada. Mungkin seperti yang kalian dengarkan seperti saya waktu saya doa di hari Jumat ya. Karena setiap Jumat kita ada mengadakan doa untuk menerima karunia Roh Kudus bagi setiap orang-orang yang mau menerimanya, ya. Seperti itu. Dulu saya tidak bisa seperti yang saya sekarang. Nggak bisa. Saya ingat banget. Pertama saya meminta kepada Tuhan itu setelah lahir kembali ya. Saya minta kepada Tuhan, nggak langsung dikasih, nggak lama, bertahun-tahun. Saya ingat itu saya ada doa 10 malam bersama teman-teman, bersama dengan hamba Tuhan. Nah, pada saat doa 10 malam itu, nggak tahu entah hari keberapa itu Tuhan berikan kepada saya. Tapi nggak bisa langsung sekarang seperti yang sekarang ini, yang saya sudah miliki sekarang, enggak.
Saya ingat banget dulu pertama-tama saya dapatnya itu seperti ini. Yesus, 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 gitu. Ya, seperti itu. Tapi saya pertama-tama itu merasakan mulut saya kaku, lidah saya kaku. Tapi semakin saya sering minta, semakin saya sering berdoa, menyembah, memuji Tuhan, saya terus pakai itu, saya terus asah, saya terus praktekin. Lama-lama ternyata lidah saya mulai berputar, mulai saya komunikasi dari suku kata ke suku kata, seperti itu. Jadi nggak ada yang langsung lancar berbahasa, nggak ada yang langsung bisa dia seperti menyanyikan puji-pujian. Semua diawali dari dasar, dari awal, sebagaimana kita juga belajar bahasa di dunia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita harus belajar ABCD, dari ABCD suku kata per suku kata, membentuk menjadi kalimat per kalimat. Bahasa Inggris juga seperti itu. Nah, jadi kalau ada nih orang-orang yang suka mengejek nih ya, nih, bagi orang-orang yang suka mengejek, menghujat bahasa roh itu, bertobatlah engkau, bertobat. Saya mau katakan, firman Tuhan bilang, Yesus bilang, ya, Yesus katakan bahwa ada dosa yang tidak dapat diampuni ketika menghujat Roh Kudus. Dosa itu nggak dapat diampuni, Jadi bertobatlah engkau, bertobat, sadar, minta ampun kepada Tuhan, ya, minta ampun kepada Tuhan, minta ampun, ya, putuskan semua apa yang telah kau katakan itu. Saya banyak baca ya, bukan hanya di video saya, di video orang-orang lain juga. Mereka menghujat, mereka juga mengejek. Nah, jadi kalau engkau mendengarkan orang berbahasa roh yang seperti ini, bla 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 bla, itu masih awal pemula. Tidak ada yang langsung bisa menyanyikan atau komunikasi, nggak ada. Semua diawali dari dasar, dari awal. Sebagaimana orang belajar bahasa di dunia ini. Awal-awalnya juga kayak bayi. Bayi nggak bisa langsung komunikasi lancar bahasa, enggak. Dia juga belajar itu dari tata, mimi, mama. Seperti itu. Nah, jadi bertobatlah bagi engkau yang suka menghujat ya. Jadi mereka yang itu disebutkan pemula. Sikla bla 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 dada. Kalau saya dulu seperti itu. Nggak langsung seperti yang kalian dengarkan yang beberapa kali kami berdoa. Nggak langsung seperti itu, nggak bisa seperti ini. Hikara ira batana masendakara ira sana hosakara ira papatara mase ikara ira sana hosiara kara ira papa seratana mase. Nggak langsung seperti ini, nggak ya. Jadi untuk yang suka mengejek, menghujat, kalau engkau belum mengerti, kalau engkau belum mengenal Tuhan, jangan engkau suka mengejek, ya. Kau sendiri pun belum memahami bahasa itu, ngapain kau mengejek? Sampai kau mengerti dulu, ya, baru engkau bisa berkomentar seperti itu. Nah, terus juga saya mau bilang, bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, sangat penting kita mendapatkan karunia Roh Kudus. Minimal dari 9 karunia itu kita harus memiliki karunia iman dan karunia bahasa roh. Ya, karunia iman dan karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh ini bisa kita pakai membangun kerohanian kita, membangun iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan kalau saya pribadi, saya pakai bahasa roh itu untuk berperang dengan iblis. Bapak Ibu tahu kan, kalau iblis itu kan dia awalnya dia di surga bersama dengan Tuhan, ya. Tapi karena dia sombong, makanya dijatuhkan ke bumi. Nah, coba kalian bayangkan, ketika Tuhan berkomunikasi dengan dia waktu dia di surga, pada saat itu apakah dia memakai bahasa dunia? Nggak mungkin, pasti memakai bahasa roh atau bahasa surga. Karena Tuhan itu adalah roh, ya. Iblis juga roh, seperti itu. Nah, jadi kalau kami di sini tim, ya, kami pakai bahasa roh itu berperang dengan iblis, seperti itu. Karena iblis itu kan jahat, dia jahat, makanya dibilang roh-roh jahat, seperti itu. Nah, jadi untuk itu bertobatlah bagi orang-orang yang suka mengejek, dan diberkatilah engkau Frankie, karena kau mendapatkan di dalam nama Yesus, amin.